hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu selamanya. hanya Kau, Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu kau takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban,
cinta. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita pagi hari ini bisa berjumpa kembali. Satu hal yang luar biasa tentu karena pemeliharaan Tuhan. Kita bersama-sama akan membaca pagi ini dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku membuang kamu. Kemudian ayat yang berikutnya kita akan membaca di Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kembali kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur dalam keadaan seperti ini. Kami sudah kurang lebih 1 bulan tidak bisa beribadah, berkumpul bersama-sama dalam gedung gereja. Tetapi kami di tempat kami tinggal masing-masing, kami telah dipeliharakan Tuhan, ditolong Tuhan. Kami tahu seperti pujian, kami ada ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami terpelihara sampai hari ini. Sebab itu pada saat ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, hidup keluarga kami dicukupkan, bahkan diberikan pengharapan senantiasa. Saat ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, beri hikmat akal budi, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan pencerahan kepada kami. Sehingga biarlah melalui renungan ini kami punya pengharapan, kami punya arah kehidupan sebagai orang-orang beriman, bahkan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, sekalipun dalam lingkup yang terbatas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Dalam konteks Yeremia pasal 29 yang dimaksud rancangan damai sejahtera adalah bagi orang-orang Israel. Mengapa demikian? Nanti kita akan melihat penjelasan dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Dan saudara-saudara tahu, sekarang ini kita di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, barangkali punya situasi yang sama. Ya. Beberapa negara bahkan lebih ketat daripada kita. Mereka tidak boleh keluar, diawasi. Bahkan beberapa negara pengawas itu bukan polisi lagi tapi robot. Ya. Tapi puji Tuhan, sekali lagi kita terpelihara sampai hari ini. Dan di tengah-tengah keadaan ini mungkin saudara ada yang takut, ada yang gentar, ada yang merasa galau, ataupun khawatir, atau banyak yang dipikirkan. Ya.
tentang ini 1 hari ini belum selesai, mungkin bisa 1 bulan setelah kita tertunda 14 hari, kemudian ternyata sekarang udah lebih daripada itu. Kita masih dianggap harus masih seluruh kegiatan sebagian besar harus dilakukan di rumah. Tapi saudara-saudara, kembali lagi, di dalam Yesus ada pengharapan. Nah, seperti pada waktu itu, pada waktu zaman orang-orang Israel ini, Yeremia ini hidup pada zaman antara waktu mendekati pembuangan bangsa Yehuda sampai dengan masa pembuangan. Jadi ini juga mereka, orang Israel ini dalam keadaan krisis. Walaupun mereka krisis dalam artian negara mereka, tetapi kita krisis seluruh dunia. Ya. Jadi pada waktu itu sama mereka juga krisis. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yeremia itu mengatakan bahwa orang-orang Israel ini akan dibuang selama 70 tahun. Tentu cukup panjang 70 tahun itu, ya. Kalau misalkan ya dari dia lahir dibuang, berarti waktu dia kembali lagi udah tua, udah 70 tahun. Kita akan melihat ayat 10 misalkan contohnya di dalam Yeremia 29 ayat 10, ini yang dinubuatkan oleh Yeremia. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjimu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, pasti dengan waktu yang panjang ini orang merasa sedih. Demikian juga kita sekarang ini, ya. Kalau misalnya ditanya ini bakal berapa lama, tidak ada yang bisa jawab. Gubernur Jawa Barat memperkirakan asalnya Desember, tetapi dia mengatakan kalau misalkan kita tidak cukup disiplin, ada kemungkinan sampai dengan bulan Januari tahun 2021. Semua orang mungkin mendengar perkataan itu barangkali merasa marah, merasa putus asa, merasa sedih. Tapi itulah memang kenyataannya. Kalau waktu terlalu panjang, orang tuh merasa terganggu. Pada waktu itu orang Israel dikatakan 70 tahun. Tetapi saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu ada nabi lain yang memberikan pengharapan kepada orang Israel. Kita akan melihat di dalam pasal 28 mulai ayat 1. Namanya Nabi Hananya. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asyur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jadi dia juga sama menggunakan firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas Tuhan yang telah diambil dari tempat itu oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikian firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di depan rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalinya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkan, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku
dan yang sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit campar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah krisis itu, di pasal 28 ini kita melihat bahwa ada dua nabi yang sama-sama berkata firman Tuhan, tapi berbeda. Yang satu mengatakan 70 tahun, yang satu mengatakan 2 tahun. Tentu, kalau waktu itu kita sebagai orang Israel, kita merasa senang mendengar 2 tahun dibanding dengan 70 tahun. Tetapi ternyata yang 2 tahun itu palsu, tetapi yang sesungguhnya adalah 70 tahun. Sekarang ini juga banyak hamba-hamba Tuhan ya, menafsir-nafsir apa yang ada di Alkitab ini. Ada sebagian menubuatkan berapa lama atau apa yang akan terjadi, dan kemudian orang merespon, mengomentari dan segala macam. Kita memang belum tahu mana yang sebetulnya betul-betul dari Tuhan. Nanti kita akan lihat yang terbukti itulah yang betul-betul dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya kita jangan terlalu risau. Orang Israel pada waktu itu hanya punya kitab terbatas, dan itu pun disimpan di bait Allah atau orang-orang tertentu yang memilikinya. Tetapi kita sekarang ini punya Alkitab yang sama, bahkan Alkitab elektronik yang dengan mudah kita baca. Kalaupun tidak ada, kita menggunakan Alkitab yang langsung dari internet, dari Sabda atau dari program-program yang lainnya, maka kita akan dengan mudah segera mengakses, membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Atau dengan cara yang lama kita menggunakan Alkitab dalam bentuk buku. Jadi saudara-saudara sekalian, mari hidup kita jangan diarahkan oleh hal-hal yang Tuhan tidak mau. Kita sudah punya petunjuk yang sangat lengkap, yang komplit, yaitu Alkitab kita. Memang di sana tidak ada tahun, tidak ada persis dalam artian tahun-tahun yang akan terjadi, tetapi satu hal, bahwa Tuhan itu pasti menggenapi apa yang sudah dinubuatkannya. Jadi jangan sampai kita terombang-ambing oleh nubuat ini, oleh nubuat itu, menyebabkan kita udah susah keadaannya, ditambah lagi dengan nubuat-nubuat yang mungkin bikin lebih tertekan lagi, ditambah lagi dengan kabar-kabar yang bohong. Kalau kita memperhatikan terus-menerus itu dan tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan, niscaya kita menjadi orang Kristen yang hidupnya sama sekali tidak terarah. Berikutnya saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, makanya, atau dalam kondisi krisis seperti ini, iblis punya kesempatan. Ya, diantaranya tadi yang saya katakan, dengan nubuat yang berbeda-beda, ya, nubuat atau damai sejahtera yang kelihatannya menjanjikan segera, cepat, pulih. Saya percaya berdasarkan firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 18, kalau Tuhan niat untuk memulihkan satu bangsa, nggak butuh sebulan, nggak butuh 1 minggu, cukup 1 malam saja. Ketika hari ini kita masih krisis, begitu besok sudah berubah menjadi dalam keadaan baik. Itu kalau Tuhan mau. Tetapi kita tahu Tuhan juga punya kehendak. Tuhan juga punya tujuan. Kadang-kadang kita tidak tahu tujuan utama Tuhan dari krisis ini. Tapi saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, percayalah, Dia begitu mengasihi kita. Firman Tuhan di bagian lain, selain ada Nabi Hananya ini,
ada juga nabi yang lain, namanya kita akan melihat pasal 29 ayat 28. Pasal 29 ayat 28. Atau mulai ayat 24 ya, supaya kita bisa lihat. Jadi kalau Nabi Hananya ini nabi palsu, kemudian ada nabi yang lainnya juga yang sama-sama palsunya, namanya Semaya. Kepada Semaya orang Nehelam itu haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada imam Sefanya bin Maaseya dan kepada segala imam, bunyinya, Tuhan mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan, untuk memasung setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai leher dengan besi. Tetapi sekarang mengapa engkau tidak menegur Yeremia orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antara kamu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel? Jadi Semaya ini ada di Babel, ya, di dalam pembuangan. Pembuanganmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi Yeremia ini karena udah tahu 70 tahun, jadi orang yang pembuangan di Babel itu, ya hidup aja di sana. Kalau dia mau tanam sesuatu, tanam, ya, berkebun. Kalau mau dirikan rumah, ya dirikan rumah. Karena cukup lama mereka akan tinggal di sana. Tetapi ternyata surat yang disampaikan kepada orang-orang di Babel ini sangat tidak disukai oleh Nabi Semaya ini, karena Nabi Semaya juga termasuk nabi yang menyesatkan. Saudara-saudara bisa melihat di dalam Yeremia 29 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan, kirimlah pesan kepada semua orang yang di buangan itu, beginilah firman Tuhan tentang Semaya orang Nehelam itu, oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu sekalipun aku tidak mengutusnya, ya berarti dia nabi palsu, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Nah, ini yang parahnya, ya. Tentu saya dan saudara mengharapkan krisis yang ada sekarang itu segera cepat berlalu. Saya kira semua orang, bahkan semua negara pengen seperti itu. Tetapi saudara-saudara belum tentu seperti itu, ya. Dan kalaupun kita berdoa, saudara, doa kita tidak bisa memaksakan apa yang Tuhan sudah kehendaki. Jangankan kita berdoa, Yesus saja berdoa waktu di Taman Getsemani, dia ingin supaya cawan murka Allah dilalukan daripada dia, tetap Allah mau supaya putranya yang tunggal ini berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Jadi jangankan kita yang berdoa, Yesus sendiri dalam krisis yang begitu luar biasa dikatakan sangat sedih, seperti mau mati rasanya, dia tetap menjalankan kehendaknya. Saudara-saudara, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Jadi pada waktu itu Yeremia ini selain harus menghadapi umat Israel yang lebih suka dusta, ya, dia harus menghadapi Hananya, nabi palsu, dia harus menghadapi Semaya juga sebagai nabi palsu. Tentu pelayanan Yeremia ini sesuatu yang berat. Saya kira di zaman sekarang ini, di krisis seperti ini, juga hamba-hamba Tuhan yang betul-betul menyuarakan apa yang Tuhan mau bagi umatnya. Mungkin justru dia yang tidak disuka, dia justru dianggap dusta, dia yang dianggap naif. Tetapi kita akan melihat nanti pada akhirnya sebetulnya siapa yang betul-betul hamba Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, kita semua
mungkin masuk kepada kemungkinan masuk kepada perjalanan yang panjang yang tidak kita harapkan. Tapi jangan kecil hati. Waktu Sadrah, Mesah, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, mereka tidak berpikir bahwa mereka pasti akan diselamatkan dari dapur api itu. Tapi dia berkata, kalau Allah yang kusembah itu mau menyelamatkan aku, dia akan menyelamatkan. Tetapi kalau tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Itulah komitmen. Kita juga sama. Seandai kata perjalanan krisis ini cukup panjang bagi kita, kita juga nggak tahu apalagi yang harus kita hadapi sehari-hari. Tapi percayalah, Tuhan yang menyertai Sadrah, Mesah, dan Abednego menyertai hidup kita juga. Kalau Sadrah, Abednego dimasukkan ke dapur api 3 orang, dan kemudian waktu ada di dapur api menjadi 4 orang, karena ada Allah yang menyertai mereka. Nah, saudara-saudara, sementara kita menjalani kehidupan dalam keadaan yang sangat terbatas, apa-apa sangat terbatas. Bahkan sebagian saudara mungkin penghasilannya berkurang, atau sebagian saudara malah sama sekali tidak berpenghasilan. Saudara-saudara, apa yang kita butuhkan juga sangat terbatas. Tapi pada saat ini saya akan mengajak kepada kita semua, ikut Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menjadi jaminan untuk menerima semua janji-janji Allah. Saya akan mengingatkan satu demi satu dari beberapa janji Allah. Yang pertama, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, apa yang akan terjadi ini dalam batas-batas yang kita bisa tanggung. Semua yang mungkin akan terjadi di depan kita ini, dikatakan oleh firman Tuhan, ada jalan keluarnya. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau saudara khawatir, 1 Petrus 5 ayat 7. Apa kata firman Tuhan kalau kita khawatir dalam keadaan seperti ini? Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Diulangi, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Saudara-saudara, kita bisa sakit karena khawatir, bukan karena virus. Sebab itu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara kamu. Janji yang berikutnya, saudara boleh ingat, jangan takuti apa yang mereka takuti. 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Firman Tuhan, kalau kita cerita takut itu, firman Tuhan memerintahkan kepada kita, takutlah akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Takutlah akan Tuhan. Maka dengan pertolongannya, kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Berikutnya, saudara-saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita tahu ayatnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Waktu Tuhan, pujiannya juga ada. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kapan selesai ini? Pada waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan itu? Waktu yang terbaik. Kita tidak bisa diberikan semua secara mendetil oleh Tuhan.
Sekalipun kita bertanya, sekalipun kita doa puasa, tidak semua hal Tuhan akan jawab kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ini kita melihat ketika Yesus berdialog dengan orang-orang, ada yang bertanya, dia tidak selalu menjawab, bahkan balik bertanya. Dan ketika yang ditanya ini tidak mau jawab, Yesus juga tidak mau jawab lagi. Sebab itu saudara-saudara, kita jangan selalu pengen jelas kapan, tanggal berapa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita ikut Tuhan Yesus dengan iman. Saya tidak tahu tanggalnya, saudara tidak tahu tanggalnya, tapi ada kepastian kita bersama-sama dengan Tuhan menjalani saat-saat seperti ini. Bahkan bukan hanya saat-saat seperti ini saja. Ketika nanti sudah dipulihkan, kita kembali menjalani kehidupan seperti biasa, Tuhan tetap menyertai kita, bahkan sampai kekekalan. Karena Yesus sudah mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Dan karyanya bukan hanya untuk pengampunan dosa, tetapi menjamin hidup kita sampai masuk ke dalam hidup yang kekal. Berikutnya saudara-saudara, dalam jangka panjang, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Saudara, mari kita betul-betul menghayati ayat ini dalam keadaan sekarang. Karena semua umat, semua keyakinan, bahkan semua yang tidak yakin, semua mengalami hal yang sama. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kapan kita mengimplementasikan ayat itu? Bukan waktu senang, bukan waktu semua lancar. Justru waktu ini, dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita melihat apa yang menjadi kebaikan bagi kita, tetapi dengan iman kita berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya ada pertanyaan di sini, apakah saudara mengasihi Dia? Karena ayat ini dikatakan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, mendengar Dia, nurut kepada Dia. Orang yang mendengar Dia, sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itulah kita mau mendengar Dia. Sebab itu percayalah, keadaan yang seperti ini akan membawa kebaikan kepada kita semua. Mungkin ada satu pertanyaan, kebaikan seperti apa? Disitulah letaknya kita sebagai orang beriman. Kita percaya saja bahwa Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu ya dan amin. Kemudian saudara-saudara, Roma 8 ayat 39. Mulai ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita beberapa lama waktunya akan terpisah, tidak bisa saling berkunjung, tidak bisa saling bertemu kecuali hanya di media-media sosial atau di handphone kita. Tetapi saudara, firman Tuhan menjamin bahwa kita atau apapun juga tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sementara kita terpisah dari saudara seiman, atau mungkin terpisah dari kaum keluarga kita, tetapi kasih Allah tidak pernah terpisah. Sebab itulah kita mau ikut kebaktian online ini. Sebab itulah kita punya pengharapan. Kenapa? Karena kasih Allah tidak akan menyebabkan kita tidak akan terpisah daripada Dia. Kasih Allah itu kasih yang sempurna. Nah, saudara, janji-janji ini pasti akan dikerjakan oleh Allah.
bagi hidup orang-orang yang percaya. Apa yang menjaminnya atau siapa yang menjaminnya? 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Diulangi 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi janji ini yang menjaminnya bukan perbuatan kita, yang menjaminnya itu bukan kesalehan kita, yang menjaminnya itu bukan apapun yang ada pada kita, tapi yang menjamin itu adalah Kristus. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, kita akan meneruskan lagi bagaimana akhir dari nubuat Nabi Hananya, Semaya dibandingkan dengan nubuat dari Yeremia. Mana yang terjadi? Kita akan membaca Yeremia pasal 52. Rekan-rekan yang selama ini beberapa minggu ini memang kita membaca Yeremia, mudah-mudahan ini juga memberikan satu masukan-masukan setelah kita membaca, ada hal yang bisa kita terima sebagai berkat Tuhan. Kita akan melihat yang pertama Yeremia 52 ayat 1. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhan, hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Sebetulnya Sedekia udah nanya sama Yeremia, saya mesti apa? Saudara bisa lihat pasal-pasal sebelumnya. Tetapi sayang sekali dia sudah menanya secara pribadi kepada Yeremia, tetap dia mengambil keputusan sendiri. Apa yang dilakukan? Sebetulnya Yeremia mengatakan, kamu ikuti saja, takluk aja sama Raja Babel itu. Tetapi dikatakan di sini, Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Apa yang terjadi? Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikanlah mereka tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat di negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota. Melihat hal itu, mereka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui tembok gerbang antara kedua tembok ada dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling mereka, lari menuju ke arah Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di daratan Yeriko. Dan apa yang terjadi? Ayat 9, mereka menangkap raja, membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Raja Babel, dan menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. Kemudian mata Sedekia dibutakan, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Apa yang sebetulnya dirancangkan kepada Israel dalam keadaan dibuang ini? Damai sejahtera. Dengan catatan mereka mengikuti apa yang Tuhan mau, menaklukkan diri, bersedia dibuang ke Babel. Tetapi Sedekia melawan, dan kita tahu apa akibatnya. Dia tidak menerima damai sejahtera, tetapi justru menderita sampai dia meninggal. Sebaliknya saudara, ada raja lain
Yang ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Yeremia itu. Ya, sebentar ada kurang. Nah, waktu itu setelah Sedekia ini dibawa ke Babel, kemudian Nebuzaradan, ya, panglimanya dari Nebukadnezar ini datang ke Yerusalem, membakar kota itu, ya, menghancurkan bait Allah, dan kemudian menghancurkan juga benteng-benteng Yerusalem. Dan dia bukan hanya menghancurkan dan membakar juga. Jadi akibat dari melawan kepada apa yang menjadi rencana Tuhan itu begitu luar biasa, mengerikan, menyedihkan, dan menakutkan. Tapi ada raja lain yang dia nurut kepada apa yang Tuhan mau, sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan tentang damai sejahtera betul-betul dialami. Kemudian dalam tahun ke-30 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, datang dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin. Jadi Yoyakin ini dibawa ke Babel, tetapi dia tidak memberontak. Raja Yehuda dengan melepaskan dari penjara. Kemudian pengganti Nebukadnezar ini namanya Ewil Merodak ini berbicara baik-baik dengan dia, maksudnya dengan Raja Yehuda ini, memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel lalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Jadi kalau Sedekia mati dalam tahanan, kalau Yoyakin dia mati dalam keadaan sejahtera, bukan di dalam penjara, bahkan dia dilepaskan dari dalam penjara. Semua itu siapa yang melakukan? Karena Tuhan sesungguhnya memegang otoritas atas raja-raja, atas pemerintah-pemerintah, atas bangsa-bangsa. Kita yakin bahwa Tuhan juga menolong bangsa kita melalui pemerintah yang ada, melalui Presiden Jokowi ini. Kita doakan melalui para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah atau kepala desa, bahkan perangkat yang sampai terendah yaitu RT RW. Biarlah kita doakan untuk supaya semua perangkat ini bisa mengarahkan rakyat untuk melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah, supaya damai sejahtera bagi Indonesia ini boleh tercipta. Kita boleh punya pengharapan yang sangat besar kepada Tuhan. Sama dengan kalau kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, tapi waktu kita menyeberang, kan kita tetap nengok kiri kanan. Waktu kita makan, kita juga memeriksa makanan kita, ya, apakah bersih, apakah cukup layak untuk dimakan, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab itu bagian kita lakukan, bagian pemerintah yang akan lakukan. Biarlah kita bersama-sama mendukung di dalam doa. Kita juga menjadi bagian, kalau apa yang kita bisa bantu untuk mendatangkan sejahtera bagi Indonesia ini, bantulah apa yang kita mampu, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi, rancangan damai sejahtera memang bukan hanya untuk Israel, tetapi bagi setiap anak-anak Tuhan, sekalipun dalam keadaan seperti ini. Percayalah janji-janji Tuhan, dan Yesus adalah jaminannya. Dia akan lakukan sesuai apa yang dikatakannya, dan kita yakin Dia menyertai kita kapanpun, dimanapun, sampai akhir hidup kita. Amin. Kita akan berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan damai sejahtera-Mu bagi kami. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang cukup, ada yang mungkin nyaris kekurangan, tetapi kami percaya Engkau yang mencukupkan. Ada juga yang di rumah
walaupun dalam keadaan tidak kemana-mana, tapi rasa takut itu Tuhan menekan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Kami menyerahkan kekhawatiran kami menyerahkan rasa takut kami kepadamu. Biarlah Engkau menggantikan dengan damai sejahtera, menggantikan dengan pengharapan daripadamu. Tuhan, kami sungguh tidak berdaya. Hanya Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini saudara-saudara, saya juga mengajak kita semua mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat kasih karunia dari Bapa kita dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.